hikmah ketakutanku pada hutang, pada akhirnya aku terus berjuang dalam hidup ini. Sesulit apapun hidup aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berhutang. Tidak ada hutang. Iya. Benar. Jadi sampai ke bawah ke bisnis. Masya Allah. Jadi aku sama suami, aku kan ketemu suami aku itu dalam kondisi suami aku tuh lagi kredit rumah, lagi kredit mobil, Lagi punya kreditan lah lagi ya, Bun. punya kreditan lah ya gitu. Nah, aku juga pernah sebenarnya tercemplung itu karena kayak ada yang bilang kamu nggak mungkin punya rumah kalau nggak ini. Tapi pada akhirnya ternyata memang aku nggak bisa. Jadi aku berhenti waktu itu pernah KPR rumah. Akhirnya aku memilih berhenti. Oh ternyata nggak setenang ini hidup aku. Setiap mau tidur kalau aku mati gimana, selalu kayak gitu. Jadi pernah dulu KPR rumah. Tapi baru ini akhirnya aku hentiin. Oke. Gitu. Terus dan ternyata memang aku prinsipnya nggak bisa ngutang, ternyata memang nggak bisa. Nah akhirnya pas suami aku mau ngajak nikah, syarat aku adalah hentiin semuanya hutang itu, kembaliin mobilnya, rumahnya, semuanya balikin ke bank. Bayangin orang yang udah bertahun-tahun nyicil. Iya benar. Jadi itu kan berat banget. Beratnya bukan di suami aku aja kan, pasti di keluarganya. Iya benar. Ini orang baru mau dinikahin syaratnya banyak banget ya, dan syaratnya sangat krusial. Iya benar. Kayak sok banget sih nggak mau ngutang gitu. Di bisnis pun ya sama. Nah suamiku tuh awalnya ini sangat kontra sama aku, kayak kamu tuh terlalu idealis. Oke. Kata suamiku. Dan aku emang alpha woman banget ya, emang keras ya aku akui. Dalam hal ini aku dalam hal-hal tertentu tuh keras banget. Kalau feeling aku ngerasa enggak, ini harus enggak. Gitu. Sama juga dengan hal berutang. Kata suamiku juga, ini kamu susah loh nanti bertumbuhnya kalau kita benar-benar kayak mulai bisnis tuh dari benar-benar dari kecil dulu ya, pelan gitu ya. Apalagi aku pas nikah sama suami kan akhirnya kan dia ngelepas rumahnya, ngelepas mobilnya. Jadi kita mulai lagi nih dari nol lagi. Tapi kan aku udah punya bekal. Aku kan sebelum punya brand BL ini udah jualan, jadi reseller, jadi palu gada, sampai akhirnya jadi distributor besar. Segala produk aku jual, korset lah, sandal lah, baju anak, skincare, makeup, sampai akhirnya mengerucut jualan hanya skincare dan makeup aja. Dan ternyata aku sangat mencintai tuh kalau jualan di dunia beauty. Makanya akhirnya aku pelajari banyak hal tentang beauty. Ya kalau dulu kan semuanya dijual nggak paham, mau Bepom mau enggak, pokoknya jual karena di era waktu itu tuh hal biasa itu. Nah pada akhirnya kan belajar kan, setiap orang kan pasti selalu belajar. Nah sampai akhirnya pas bikin brand itu aku udah punya bekal, punya banyak mitra, punya banyak reseller. Oh udah banyak reseller. Iya, jadi nggak ujuk-ujuk bikin brand langsung banyak yang beli, karena udah ada pasar yang udah aku bentuk gitu. Orang udah trust dulu sama personal branding aku, yang orang tahu ini pasti amanah insya Allah.